Pohon pohon besi itu bisa berapa Pak Yo? Banyak. Oh banyak sebenarnya. Iya. Makanya di hutan itu jarang sekali ada anakan. Halo semua, apa kabar kalian? Welcome back to my channel. Oh ya, hari ini aku dan suamiku mau pergi ke rumah temannya. Kami mau membeli biji pohon kayu besi. Ikuti terus ya. Nah, ini adalah rumahnya ya teman-teman. Awal kita masuk di pagar rumahnya itu kita akan disambut dengan buah sawo yang jumbo. Ini jumbo banget ya teman-teman buahnya. Saya raba-raba ternyata belum ada yang masak. Merbau atau kayu besi adalah sejenis pohon penghasil kayu keras berkualitas tinggi. Di wilayah Papua, kayu ini dikenal dengan kayu besi. Kayu merbau biasanya digunakan untuk konstruksi yang berat, misalnya untuk balok-balok, tiang, furnitur, dan bantalan untuk rumah maupun jembatan. Kayu merbau tahan terhadap jamur dan rayap. Karena kualitasnya yang bagus, kayu ini menjadi primadona utama hasil hutan Papua. Kalau soal harga sudah tentu mahal ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kita kenalan dulu ya sama beliau. Beliau adalah pegawai negeri sipil. Hobinya suka menanam ya. Di halaman rumahnya itu banyak sekali produk-produk tumbuhan dengan kualitas super. Kebetulan beliau ini menjual biji pohon merbau atau pohon besi. Jadi saya dan suami ingin membelinya. Beliau menjual 1 kilo biji pohon merbau itu dengan harga 50.000 per kilo. Tapi kalau hidup memang orangnya susah jalan kalau Pak Yo. Ya. Ini adalah biji pohon merbau ya teman-teman. Ini bukan batu. Awalnya juga saya mengira ini adalah batu. Ternyata ini adalah biji pohon merbau atau pohon besi. Bentuknya seperti batu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di rumahnya juga ada berbagai macam bunga aglonema ya teman-teman. Pokoknya kemarin itu mata saya benar-benar sakit. Rasanya ingin memiliki semua bunga aglonema itu. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara budidaya kayu merbau dari bijinya. Ini biji kayu merbau. Pertama-tama, sebelum kita melakukan pembibitan, paling awal kita harus bisa membedakan mana yang menjadi ujung dan mana menjadi pangkal. Ujung dan pangkal adalah seperti ini. Nah, di pangkalnya nanti akan ada seperti tumbuhan tunas baru.
Jadi nanti cara menanamnya dibalik. Nah, sebelum disemaikan, kita harus melakukan beberapa tahap. Salah satunya adalah pemotongan ujung di atas. Jadi dipotong sekitar 1 cm. Hal ini untuk memudahkan biji ini melakukan pemecahan, karena ketika tidak dipotong akan susah sekali untuk tumbuh. Mungkin dari 10 belum tentu ada bisa jadi satunya ketika ini tidak dipotong. Nah, agar memudahkan untuk membedakan mana pangkal, mana ujungnya, karena tidak semua dapat terlihat dengan mudah. Nah, contohnya seperti ini. Ketika tidak terbiasa akan susah. Nah, cara lebih mudahnya yaitu kita cuci dulu. Kita cuci. Nah, setelah kita cuci, kita akan dapat menemukan mana yang menjadi calon tunas. Nah, ini dia. Ternyata di sini. Sehingga nanti kita potongnya di sini, jangan terbalik ya. Ketika kita terbalik berarti kita memotong tunasnya. Nah, ini adalah cara memotong ujungnya ya. Ini adalah ujung, ini ujungnya, ini calon tunasnya. Sehingga kita potong seperti ini. Agak keras ya. Sebetulnya harus menggunakan gunting tanaman itu yang ada pernya. Nah, setelah kita potong seperti ini kan tadi tunasnya ya, calon tunas, kita potong di atasnya. Nah, setelah kita potong seperti ini, kita rendam semalaman. Kita rendam 1 malam. Selanjutnya kita pindahkan di media tanam. Media tanam terserah dari rekan-rekan ya, mau tanam di media apa. Ketika dia ditaruh di luar, mungkin yang perlu diperhatikan kadar air, mungkin bisa disiram atau tidak, tergantung cuaca. Tetapi ketika kita semaikan di satu ruangan, berarti kita harus rajin untuk menyiramnya. Oke teman-teman, rasanya gampang untuk melakukan pembenihan. Ini adalah contoh biji kayu merbau atau kayu besi yang sudah direndam semalaman. Nah, untuk penyemaiannya, cara tanamnya seperti ini ya teman-teman. Jangan bukan ini yang di bawah, tetapi calon tunasnya. Ini adalah media tanamnya. Kita tanam seperti ini. Kurang lebih hampir 1/4-nya lah. Kita tanam, kita timbun dengan media tanam. Nah, setelah begini kita taruh di tempat yang cukup ya sinar mataharinya, sehingga dapat merangsang atau mempercepat tumbuh tunas baru yang nantinya dapat menjadi bibit pohon kayu merbau. Terima kasih banyak ya Pak, sudah memberikan ilmu yang begitu bermanfaat buat kami. Oh ya, yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa di subscribe ya, di like dan komen, supaya makin banyak lagi video yang akan aku buat. Horas, sampai jumpa di video-video selanjutnya.